Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Pluralisme adalah kondisi masyarakat yang majemuk berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antar kelompok. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Oleh sebab itu, pluralisme diterapkan agar masyarakat saling menghargai satu sama lain dan untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Etnis, suku, dan ras yang ada di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak ada pembedaan. Contohnya, masyarakat Jawa menganut sistem patrilineal dan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Apa penyebab pluralitas Indonesia? Yang pertama adalah faktor sejarah. Sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan. Saat itu, bangsa Yunan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. Bangsa Yunan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang tinggal di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu mereka melahirkan suku Batak dan Toraja. Sedangkan gelombang kedua disebut Deutero-Melayu atau Neo-Melayu. Bangsa asing yang datang ke Indonesia kemudian berbaur dengan suku asli di Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor iklim. Secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki iklim berbeda, maka itu disebut dengan iklim setempat. Perbedaan iklim akibat iklim setempat menimbulkan tata cara hidup dan juga perilaku masyarakat yang berbeda. Yang ketiga adalah faktor geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan dikelilingi lautan. Selain itu, Indonesia adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Akibat adanya isolasi geografi laut, hubungan antar pulau terhambat, sehingga setiap pulau berkembang sesuai kondisi alam yang tersedia dan menyebabkan suku dan kebudayaan yang dimiliki setiap pulau berbeda. Akibat adanya isolasi geografi gunung, hubungan antar satu daerah terhambat, meski budaya di daerah tersebut tetap sama, namun dalam satu wilayah bisa terjadi perbedaan suku bangsa. Yang keempat adalah faktor letak. Letak Indonesia strategis karena berada di jalur pelayaran dunia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yakni Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yakni Pasifik dan Hindia. Dengan posisinya, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing. Yang kelima adalah perbedaan agama. Perbedaan kebudayaan suku bangsa juga dipengaruhi oleh faktor agama. Dahulu sebelum agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Dalam perkembangannya, sebagian masyarakat ada membaurkan kepercayaan lokal dengan agama. Setiap agama memiliki arahan berbeda dalam menjalankan ibadah atau upacara keagamaan. Dengan memahami kegiatan agama lain selain yang kita anut, maka dalam diri kita akan menumbuhkan sikap toleransi. Contohnya, ketika umat Islam menjalankan salat Idul Fitri, maka umat agama lain perlu paham karena itu adalah suatu ibadah dari agama Islam. Toleransi beragama bukan mencampurkan ajaran agama, namun saling menghormati serta membantu menumbuhkan keagamaan dan kenyamanan bagi umat beragama. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah beberapa ilustrasi dari kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang keenam adalah perbedaan budaya. Menurut Kodjaraningrat 1996,
Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau kekal. Ada 3 bentuk budaya, menurut J.J. Hoyningman. Antara lain yang pertama, gagasan atau wujud, idea. Wujud idea dari suatu kebudayaan yakni dalam bentuk gagasan, ide, norma, nilai, peraturan, dan lainnya yang bersifat abstrak dan tidak bisa disentuh. Letak ide dan gagasan berasal dari dalam pikiran manusia. Kebudayaan hasil pemikiran manusia bisa dilihat dalam bentuk karya tulis, buku, dan lain-lain. Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Sistem sosial dalam masyarakat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas atau tindakan. Sistem sosial merupakan aktivitas berinteraksi. Kontak juga bergaul antar manusia berdasarkan norma. Karena bersifat konkret, maka semua yang terjadi bisa diamati dan diarsipkan. Dan yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan sebagai hasil dari kegiatan, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang dibalut oleh Bhinneka Tunggal Ika, membuat Indonesia tetap menyatu dalam keberagaman. Yang ketujuh adalah perbedaan suku bangsa. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia. Walaupun ada berbagai suku bangsa di Indonesia, semua bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Faktor penyebab terjadinya perbedaan suku bangsa di Indonesia tak lepas dari sejarah nenek moyang Indonesia. Beragam suku di Indonesia hidup berdampingan dan harmonis sejak ribuan tahun lalu. Hal ini terbukti dengan keterbukaan suku bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan suku bangsa lain untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia dan negara, bahkan melakukan perkawinan. Kalian bisa lihat di gambar-gambar ini. Ini adalah contoh dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Ada Sulawesi Selatan, Bali, Jawa, dan lain-lain. Mari saling menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa di Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.